simpel sih, saya pengen menggali orang-orang yang mutiara terpendam itu. Kita tuh punya mutiara yang besar gitu. Jangan sampai mutiara itu didiamkan dan menghilang, ditemukan orang lain. Jati Wegik Munandar. Munandar itu dari kata dari nama ayah saya. Seni rupa, terutama untuk seni lukis saya itu sudah dari sejak saya SD. Alhamdulillah, terima kasih sekali tadi kepada Bu Nini ya sebagai kepala apa namanya, saya yang termasuknya di sini untuk yang ngurusi masalah pelayanan. Beliau juga PLT sekretaris juga, untuk yang kabit pelayanan juga. Terima kasih sekali deh sudah memberikan space ruangan bagi kita. Ya, terima kasih banget. Mungkin ke depan nanti bisa Mas, teman-teman yang punya potensi kalau belum punya space yang lain kita undang di sini. Iya, siap. Dari itu buat teman-teman yang memang benar-benar pengen menggali ilmu, bahkan sesuatu yang kalian belum tahu, sering-sering datang ke Arbusda karena di sini banyak jendela dunia yang tersedia, Pak. Benar. Orang anak yang punya potensi gambar atau melukis itu sebenarnya bagus enggak sih? Selain mengolah rasa itu loh, kan kadang ya nyesau kita sebagai orang tua kan tetap ego kita dong, anak saya harus jadi ini, harus jadi ini. Masa depan sebagai pelukis itu gimana sih? Nah, ketika kita ngajar anak-anak ya kita harus benar-benar ikut dalam dunia anak-anak tersebut. Kita ikut menyelami anak-anak itu maunya apa, kita ikut ke dalamnya. Asik sekali. Ketika berkarya itu ojo asal jadi. Karya itu kita bikin yang sebaik-baiknya dengan kualitas yang sebaik-baiknya juga, kualitas high quality lah. Gampang nggak ketika melihat karya kita itu mau bagus atau tidak? Sekarang kita melihat karya kita yang dulu itu tambah bagus atau tambah enggak? Kalau kita melihat karya-karya kita yang dulu biasa saja, berarti karya kita yang sekarang sudah tambah bagus. Guru saya waktu itu saya belajar pertama kali melukis adalah Pak Dwi Sujarwo. Itu yang ngajari saya pertama kali. Ya, beliau terima kasih sekali untuk Pak Dwi. Kemarin sudah ngisi Pak Dwi. Iya. Di kita. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Dwi. Yang kedua adalah Pak Agus Suryanto. Kalau Pak Dwi itu mengajari saya secara teknis, tapi kalau Pak Agus Suryanto lebih cenderung ke konseptual karya. Karya saya lebih berisi berbobot itu. Karya-karya saya ketika saya unggah di Instagram, banyak galeri-galeri dari luar negeri yang sudah mulai melihat dan mengikuti. Bahkan dari salah satu dari mereka dari London, Inggris itu sudah MOU dengan saya. Wow, tekan kontrak selama 1 tahun dari Hansford and Son Galeri London, Inggris. Waduh. Kemarin juga ada tawaran juga untuk pameran di Italia, Milan. Untuk saya harus datang ke sana untuk melukis langsung. Tentunya banyak sekali mutiara-mutiara yang terpendam dari Wonosobo itu sebenarnya kalau digali itu luar biasa. Dan itu paling nggak ada kepekaan dari dinas terkait. Yang dinas terkait itu apa, dinas apa ya saya nggak tahu. Ketika ada potensi-potensi demikian, jangan sampai ya itu Mas direbut oleh daerah lain. Ya mungkin itu saya jadi pikir gini, mungkin itu salah satu kenapa orang Wonosobo yang punya potensi itu memilih keluar Wonosobo. Karena di Wonosobo sendiri kadang nggak dianggap, bahkan ya diabaikan. Wonosobo mempunyai orang-orang yang hebat yang nantinya akan membesarkan nama baik kota kita tercinta ini. Saat ini saya bersama Pak Jati Wegik Munandar. Jati Wegik Munandar. Iya. Namanya kok agak. Iya. Itu gimana? Jadi gini, kalau nama asli itu pemberian orang tua itu nama saya sesuai KTP Jatiwaluyo, sesuai akte. Jatiwaluyo. Ya. Oke, pegangan siapa? Terus ketika saya berkiprah, itu mulai berkiprah di dunia seni rupa, banyak teman-teman sing memberikan label baru. Ya, dikasih Wegik. Wegik. Ya, Wegik itu
diambil dari kata bahasa Jawa. Teman-teman bilang itu kalau wakil itu adalah serba bisa. Ya, jadi serba bisa, terampil. Mungkin teman-teman melihat saya itu tidak dikomo apa-apa itu bisa. Oh iya. Orang anak yang punya potensi gambar atau melukis itu sebenarnya bagus enggak sih? Selain mengolah rasa itu loh, kan kadang ya nyuwun sewu, kita sebagai orang tua kan tetap ego kita dong, anak saya harus jadi ini, harus jadi ini. Masa depan sebagai pelukis itu gimana sih? Nah, dari panjenengan udah melalui dari kecil sampai sekarang lah. Memang anak belajar apapun. Misalnya anak dari kecil sudah dilatih sepak bola, kan belum tentu nanti akan jadi pesepak bola. Ya. Begitu juga dengan anak belajar seni. Dari kecil, misalnya belajar seni lukis, belum tentu anak itu nanti besar itu tujuannya untuk jadi seorang pelukis. Tapi ketika dari mulai kecil otak kanan sudah diasah, itu salah satunya adalah untuk meluapkan keinginan emosi anak yang nyun sewu. Kadang ketika otak kiri sudah terlalu banyak diperas di sekolah-sekolah, dipaksa. Itu, otak kanannya harus dijalankan juga mas untuk penyeimbang. Gitu. Jadi fungsi otak kanan dan otak kiri itu nanti akan bisa berjalan karena dilematis ketika di pendidikan kita terutama di Indonesia itu dikatakan kalau anak yang pintar adalah anak yang punya kemampuan otak kiri yang luar biasa. Jadi kadang sering otak kanan itu dilupakan. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, banyak karya-karya besar, banyak orang-orang hebat yang ada di dunia yang saya mengatakan itu justru yang paling muncul adalah potensi otak kanan. Kalau otak kanan itu kreativitas. Ya, kreatif. Benar. Kalau otak kiri lebih cenderung ke akademik. Ya. Pinter matematika, pinter fisika. Tapi pinter itu pun belum tentu bisa kreatif kalau otak kanannya nggak diasah. Ya. Dan itu sudah saya buktikan. Itu artinya banyak tokoh-tokoh dunia, banyak orang-orang hebat muncul ketika benar-benar otak kanannya itu dikasih dikasih motivasi, benar-benar diasah, muncul. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sekarang saya sudah merasakan. Ketika dari kecil, untung dari kecil saya nggak ada fasilitas yang memadai seperti sekarang. Tahun 80-an itu nggak ada namanya alat-alat menggambar yang bagus, nggak ada. Mau beli aja susah. Iya ya. Sarananya. Iya, sekarang tinggal klik itu barang sudah ada, kita tinggal milih, minta kirim online. Bener nggak? Gitu. Oke, ngomong soal ngajar gambar sama anak-anak. Anak-anak ini dua anak-anak ini kan masih nyun sewu liar. Mereka kontrol untuk dirinya sendiri juga belum bisa memanage. Susah enggak sih Pak? Apalagi tingkat kesabarannya juga saya nggak kebayang gitu. Ya, sebenarnya sih nggak begitu susah. Ketika kita ngajar anak-anak ya kita harus benar-benar ikut dalam dunia anak-anak tersebut. Kita ikut menyelami. Anak-anak itu maunya apa? Kita ikut ke dalam. Asik sekali. Anak-anak itu naif, gitu loh. Naif. Jadi lugu. Saya mengatakan lugu. Mereka jujur. Anak-anak orang udah ngapusi. Ya. Ketika kita masuk di dalam dunia yang asik sekali. Itu ininya itu. Ya. Berarti menikmati. Sangat menikmati. Udah berapa lama sih Pak ini untuk saya aktif di Sanggar itu mulai tahun 2009. Ketika saya pulang dari Jogja. Jogja ngapain itu Pak? Ya saya di Jogja yang Belandang saja. Belandang artinya
ya nyari lah, nyari koneksi, nyari ilmu karena saya sebenarnya di dunia seni rupa ya. Karena Jogja gudangnya seni rupa saya baru ke sana untuk belajar. Semua itu tinggal niat kita. Niat itu apa? Ya seperti katakan saya tadi, saya katakan, kalau ujung-ujungnya semuanya ke duit, itu enggak jadi. Itu bukan kualitas. Iya, bukan kualitas, kuantitas. Dan saya nggak mau kayak gitu. Artinya, oke lah. Ketika berkarya itu ojo asal jadi. Karya itu kita bikin yang sebaik-baiknya dengan kualitas yang sebaik-baiknya juga, kualitas high quality lah. Ketika karya itu tampil, entah tampilnya di mana, di Instagram, website, atau di pameran offline, karya kita itu nanti akan diapresiasi, gitu, diapresiasi, jadi bahan perbincangan. Itu yang sulit itu ketika karya kita itu jadi bahan perbincangan. Benar. Yang perbincangan bukan kelas RT loh mas. Kelas mungkin apa namanya regional, mungkin internasional. Yang lebih bangga kalau dibicarakan sudah di tingkat internasional. Oke. Ini, nah setelah itu nih Pak nih, sekarang kan melihat, ya, kemarin saya lihat nih galeri Instagramnya Panjenengan, wah keren loh. Gini, jadi pertanyaannya gini Pak, saat jenengan berjuang menggali potensi, berjuang passion, apa seni rupanya jenengan, terfikirkan enggak sih bisa sampai terapresiasi lah sampai ya kan pameran kesana sini, bahkan internasional pun udah mulai melirik. Itu artinya gini, seperti tadi, untuk bermain di level atas itu adalah impian. Kalau saya pelukis ya impian setiap pelukis. Impian bermain di level atas. Ya saya kayak seperti sepak bola ya. Bermain di klub terkenal impian loh. Atau cuma cukup bermain di Tarkam. Iya. Kalau cuma cukup main di Tarkam saja ya sudah. Nggak usah nggape yang atas, level atas. Kalau saya levelnya tetap mau nyari yang level atas. Terserah itu mau capai atau enggak, yang penting kita meningkatkan kualitas kita. Iya, meningkatkan kualitas. Nah, dari kualitas kita ketika karya kita mau diapresiasi ya bikin karya yang sebaik-baiknya. Ini gini, kan karya jenengan kayak udah banyak nih. Pertama kali jenengan pameran di mana, terus paling jauh di mana, sampai saat ini itu kemana aja sih pamerannya? Nah, dulu kalau awal-awal saya belajar itu melukis ya, pamerannya masih di tingkat mana? Lingkungan kecamatan. Dulu waktu saya masih ingat pamerannya pertama kali saya pameran di Tobong Kretek itu tahun 99. Tahun 99. Ya. Tahun 99 saya pameran di Tobong dengan komunitas Bosen Kiri waktu itu ya. Dengan Pak Bun, dengan Pak Dwi Kretek semua. Setelah itu saya sudah mulai diundang untuk pameran di tingkat kabupaten. Di Wonosobo waktu itu pamerannya di Sasana Adipura. Tahun 2000 itu. Nah setelah itu saya baru berani keluar tahun 2002 bertepatan dengan Bom Bali waktu itu. Bom Bali yang pertama saya pameran di Jogja, diundang pameran di Jogja. Yang mengadakan waktu itu adalah PDM Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah waktu itu karya saya diapresiasi oleh berita Bernas, koran Bernas ya. Diulas di Bernas waktu itu, Bernas Jogja. Dan itu menjadi saya tambah semangat. Ternyata karya saya ketika saya keluarkan ya udah mulai diperbincangkan, diapresiasi. Terus berlanjut. Akhirnya saya ketemu sama Pak Agus Suryanto dan bergabung dengan kelompok Air Gunung. Waktu itu kemampuan saya melukis diasah lagi sama beliau, dikasih banyak sekali masukan tentang bikin karya yang bagus gimana, terus bikin konsep yang bagus gimana untuk karya-karya saya.
kalau mau mulai mikir lah, karya itu sudah mulai harus berpikir, harus bikin karya-karya yang cerdas mas, yang meningkatkan kualitas lah intinya. Ya. Kalau nanti memang tujuannya mau ke level atas ya. Itu ya, artinya ketika saya mulai belajar melukis itu, perjalanan saya dari mulai belajar sampai sekarang itu kadang tidak terduga. Gampang nggak ketika melihat karya kita itu mau bagus atau tidak. Sekarang kita melihat karya kita yang dulu itu tambah bagus atau tambah enggak. Kalau kita melihat karya-karya kita yang dulu biasa saja, berarti karya kita yang sekarang sudah tambah bagus. Apapun itu mas. Iya. Benar nggak? Benar. Iya nggak? Iya. Berarti kita maju. Tapi kalau kita sekarang melihat karya kita yang dulu lebih bagus karya yang dulu, berarti kemunduran. Atau biasa sama. Itu sama. Kemunduran. Iya. Jadi orang yang paling berjasa dalam perjalanan hidup saya dalam seni rupa ya, yang pertama adalah orang tua ya. Mendukung. Saya mengatakan orang akhirnya mendukung. Terus guru saya waktu itu saya belajar pertama kali melukis adalah Pak Dwi Sujarwo. Itu yang ngajari saya pertama kali ya. Beliau terima kasih sekali untuk Pak Dwi. Kemarin sudah ngisi Pak Dwi. Iya. Di kita. Ya, terima kasih sekali untuk Pak Dwi. Yang kedua adalah Pak Agus Suryanto. Kalau Pak Dwi itu mengajari saya secara teknis, tapi kalau Pak Agus Suryanto lebih cenderung ke konseptual karya. Karya saya lebih berisi ke bobot itu. Dan dari perjalanan ketika saya sudah mulai diundang pameran di Jakarta, pameran di Semarang, di Jogja, itu sudah beberapa kali pameran gitu. Kalau di London mungkin sudah ada 30-an, saya pameran 30 kali. Bali di jadi pameran seniman pelukis seluruh Indonesia di Bali, di resort, di hotel di mana, di Kuta. Ya, besok tanggal bulan Oktober, besok tanggal 2 Oktober saya pameran di Jawa Timur, tepatnya di kota Sidoarjo. Diundang Ikatan Pelukis Indonesia. Jadi pelukis seluruh Indonesia juga sekitar 100 pelukis diundang untuk pameran di sana. Dari sini berapa orang? Jadi ada Pak Slamet Tunarno, juga ada Pak Prastowo, ada 4 orang. Saya ngajak mereka untuk ikut gabung. Terus alhamdulillah saya karya-karya saya ketika saya unggah di Instagram, banyak galeri-galeri dari luar negeri yang sudah mulai melihat dan mengikuti. Bahkan dari salah satu dari mereka dari London, Inggris, itu sudah MOU dengan saya. Wow, tekan kontrak selama 1 tahun ya, dari Hanslot and Son Galeri London, Inggris. Waduh. Kemarin juga ada tawaran juga untuk pameran di Italia, Milan. Untuk saya harus datang ke sana untuk melukis langsung, bertepatan dengan kegiatan fashion dunia di sana. Wah, mantap. Karena kondisi COVID, terus saya saya pending dulu untuk mungkin tahun depan insya Allah kalau ada tawaran lagi saya ke sana. Wah, mantap lagi. Ya, artinya sebuah perjalanan itu juga nggak mudah gitu. Bener-bener naik level juga. Naik kualitas. Ya, tujuan kita sebenarnya kalau kita punya cita-cita, artinya kita harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Mas. Impian. Benar tadi, benar ya. Setiap orang harus punya impian. Kalau nggak punya impian ya sudah. Tadi nyun saya waktu awal jenengan, ya saya maunya mainnya di level atas gitu. Sombong banget nih. Setelah melihat ini, wah ternyata memang benar. Orang itu harus meningkatkan kualitas, harus belajar mau ke bawah. Memang pilihan kita mau mainnya di mana ya Pak. Iya. Keren. Wah. Gini. Tahu nggak pemerintah kita nih, dari orang-orang pemerintahan di Wonosobo ataupun masyarakat sekitar, jenengan tahu nggak sih jenengan ternyata sudah terapresiasi dunia kecil jauh gitu. Dan dukungan mereka apa sih gitu? Ya, kalau untuk kegiatan sanggar
itu mungkin Wonosobo sudah banyak yang tahu ya. Apalagi saya kerjasama dengan IGTK, ya saya mengajari anak-anak TK di sekolah-sekolah TK. Juga saya sering diundang untuk jadi narasumber untuk pelatihan-pelatihan di Banjarnegara, di Wonosobo, di Kebumen. Itu terus apa namanya? Kebetulan sanggar saya dirikan itu akte pendiriannya juga dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Wonosobo waktu itu tahun 2012. Alhamdulillah ya sekarang sudah ada akte notaris, sudah berbadan hukum dari Kemenkumham juga, sudah ada pengakuan. Bahkan nama sanggar saya sekarang sudah mulai di apa namanya, dicatat juga di Kemendikbud Pusat Jakarta. Wow. Ya karena kemarin kita juga sudah mendapatkan apa namanya, anggaran untuk kegiatan kreativitas anak-anak juga. Waktu itu saya mengadakan festival menghias layang-layang yang pesertanya sekitar 2.500 wow. APK. Keren di mana itu Pak? Di alun-alun Wonosobo tahun 2008. Waduh keren. Ya. Waktu itu pesertanya 2.500 anak TK. Plus orang tuanya jadi 5.000. Sama orang tuanya. Ya, sama orang tua kerjasama ya. Dapat muri nggak itu Pak? Rencana mau tak masukkan muri, tapi waktu itu karena waktunya terlalu mepet ya, kita apa namanya belum sempat untuk kontak ke muri. Tapi mungkin kalau kita kontak ke muri mungkin mereka juga tertarik. Iya, terus mengapresiasi. Soalnya anak kecil Pak. Kalau orang tuanya sih mungkin oke lah kan. Anak kecil suruh melukis itu. Ya. Terus itu banyak lagi pesertanya. Ya itu banyak sekali dan apa namanya ketika dari beliau waktu itu saya mengundang juga dari Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pak Wan Andang ya. Dan juga kita undang untuk menyaksikan. Beliau juga sangat apresiasi sekali. Pak Dadang waktu itu yang perwakilan dari Direktur apa namanya Kemendikbud Pusat juga rawuh ke sini untuk menyaksikan. Malah beliau mengatakan kalau tahu pesertanya segini banyak, Pak Menteri saya aturi tindak ke sini mungkin mau datang. Next time harus dijadwalin gitu Pak. Waktu itu Pak Menterinya masih Pak Muhajir gitu. Ya. Waktu itu mungkin sekarang siapa tahu nanti tahun-tahun depan kalau COVID sudah selesai, pandemi sudah sirna, itu kita bikin kegiatan lagi, mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim juga mau. Harus itu Pak Nadiem. Itu. Harus itu. Ini soal pendidikan anak juga, ini melatih otak bagaimana generasi cerdas bangsa ya. Nyun sawunya panjenengan sebagai Kementerian Pendidikan juga sering mengatakan bahwa harus ada perubahan dengan sistem pendidikan yang ada sekarang. Oke, mari saya hanya memohon sama Pak Nadiem ini juga. Ini melalui kayak gini saya yakin kok banyak orang yang lihat Pak. Saya yakin Pak Nadiem ya silakan ya kontak Pak Jati dan apa karena dia punya konsep pendidikan pada anak yang luar biasa loh. Terus terang saya baru gila. Nggak gampang Pak untuk anak-anak dari situ. Iya. Anak-anak itu apa namanya termasuk mutiara yang terpendam. Dan harus digali, dibersihkan. Dan itu harus butuh kesabaran. Iya. Kita apa namanya kita gosok supaya menjadi benar-benar menjadi permata yang mengkilap. Itu benar menjadi mutiara yang mengkilap itu salah satunya. Dan mungkin kalau sekarang pencapaian saya alhamdulillah yang sudah bisa go internasional ini mungkin dari apa namanya pihak pemerintah daerah mau tahu ya monggo, tidak tahu ya mungkin karena saya memang tidak memberitahu. Ya, saya memang tidak memberitahu karena saya mungkin tujuan saya biarlah mereka itu tahu dari orang lain bukan dari saya pribadi gitu. Intinya itu aja. Ya mungkin lewat jenengan nanti Mas, lewat netizen setelah ada upload tentang orang-orang yang punya potensi-potensi ini kita sering keluar itu artinya menjadi bahan pertimbangan juga untuk beliau-beliau yang di sana. Harusnya, harus bukan mengharap tapi harusnya gitu. Yang mereka yang dari jauh-jauh sampai sana-sana mau mengapresiasi kenapa orang sendiri tidak kita apresiasi dan ada apa lah itu saya nggak mau melanjutkan pikiran saya karena anak situlah ya monggo
Membuat di koreksi sendiri ada dikoreksi sendiri itu artinya banyak sekali mutiara-mutiara yang terpendam dari Wonosobo itu sebenarnya kalau digali itu luar biasa. Dan itu paling nggak ada kepekaan dari dinas terkait. Yang dinas terkait itu apa, dinas apa ya saya nggak tahu. Yang dinas terkait. Mudah-mudahan nanti jangan sampai orang-orang berpotensi yang ada di Wonosobo itu nanti direkrut oleh kabupaten lain, oleh daerah lain. Contohnya sudah ada loh Mas, yang direkrut. Salah satu perupa Wonosobo yang sudah internasional juga yang dari Kertek masuk UGI. Akhirnya pindah ke Jogja. Iya. Kehilangan mutiara itu. Iya. Kemarin sebenarnya saya pun sudah ditawari untuk pindah ke Borobudur Mas. Iya. Ada teman-teman di sana harus pindah Borobudur wae nanti kita sebarang-barang berbagai daerah sini ada jenengan, ada siapa nih kita bareng-bareng. Jadi lucu di mana nih? Purworejo juga demikian ketika saya diundang untuk jadi bintang tamu pameran di Purworejo, seniman-seniman Purworejo. Mereka pun udah nggak Bu, tinggal di sini wae, boleh nganggur di sini nanti kita bisa berkembang bareng-bareng. Itu artinya kan saya kok iman-iman banget gitu loh. Artinya ketika ada potensi-potensi demikian jangan sampai ya itu Mas direbut oleh daerah lain. Ya mungkin itu saya jadi pikir gini. Mungkin itu salah satu kenapa orang Wonosobo yang punya potensi itu memilih keluar Wonosobo. Karena di Wonosobo sendiri kadang nggak dianggap. Bahkan ya diabaikan. Makanya dia lebih baik survive keluar untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi nggak sedikit Pak. Salah satunya jadi saya ingat gini Pak. Ferry Excel itu habis. Dia kan Ferry itu nggak ngakuin orang Wonosobo. Jangan disalahkan. Jangan disalahkan karena kita saat itu orang Wonosobo nggak mau ngakui dia. Saat dia masih kecil tuh nggak ada yang ngakui dia. Ketika sudah sudah dikenal di nasional baru diklaim. Nah itu Wonosobo itu. Kemarin kemana aja. Nah itu. Ya mungkin nanti ada semacam pesan yang disampaikan ketika kita sudah mulai diakui entah itu di tingkat regional atau di tingkat internasional. Ya mungkin nanti kita dari pemerintah daerah sendiri ya harus ada lah semacam kadang kolo-kolo teman-teman itu dikumpul ke, bener nggak? Iya. Terus kita sharing, diskusi. Sebenarnya itu maunya teman-teman gimana? Terus pemerintah daerah itu bisa ngasih motivasi dalam bentuk apa? Itu intinya itu. Misalnya dukungannya itu macam-macam ya. Misalnya teman-teman perupa Wonosobo pengen pameran, paling nggak dikasih space lah, tempat, ruangan untuk memamerkan karya-karya mereka. Tuh. Yang di dunia musik pun demikian, stage, dibikin panggung untuk pertunjukan terbuka harusnya atau apa, atau gedung musik kan kita belum punya loh Mas. Kalah dengan daerah lain, Purworejo sudah ada, bener nggak? Pekalongan sudah ada. Saya main ke Pekalongan, teman-teman Pekalongan itu malah ada event tahunan. Di Batang namanya ada Batang Attention, gitu. Ketika kita sudah punya koneksi, sudah punya jaringan lainnya, sudah punya link kemana-mana. Misalnya seperti orang-orang yang pemerhati seni Semarang itu saya kenal dengan dosen. Kemarin saya diundang ke kegiatan pameran mahasiswa UNES Semarang seni rupa. Saya juga alhamdulillah waktu itu langsung ditembak sama dosennya untuk jadi panitia untuk jadi artis top di sana. Kan artinya Wonosobo itu sebenarnya sudah diakui loh Mas. Dari perjalanan orang-orang yang otodidak, bukan akademis, tapi bisa diminta untuk memberikan wawasan kepada orang-orang akademis. Keren. Artinya secara kualitas kita nggak kalah. Kita seni rupanya sudah mendapatkan tempat tersendiri di Indonesia Mas. Jadi karya anak Wonosobo itu
unik. Lah uniknya itu, lah ini kita sudah punya modal unik kita keluarkan gitu loh. Dan didukung. Dukungannya itu kan tidak harus berupa uang kok. Ya. Tidak harus berupa uang. Dukungan apa motivasi. Yang jelas semangat lah. Bagaimana dia nggak melempem ya. Misalnya gini loh, misalnya ya dari pemerintah daerah sendiri, misalnya dari kalau di daerah lain ini saya ngomong ya, misalnya ada orang berpotensi mungkin suatu saat mungkin Bapak Bupati atau siapa ngundang itu diundang kan ada dari Wonosobo ada yang jadi pemusik di musik apa menekuni musik klasik tapi terkenalnya malah di Jogja nggak di sini kan aneh loh. Ya. Gitu. Nah itu moga kita undang diapresiasi. Ya. Kan Cuma selembar kertas saja udah mereka udah kok seneng. Tapi kan udah ada tempat tuh Pak di WCH. di WCH. Gimana? Ya, artinya saya gini Mas, tempat itu kan tidak cuma sekedar tempat. Di situ tempat itu harus ada anunya loh Mas. Artinya itu dikondisikan. Maaf ya, ini harus dikondisikan Mas. Tempat itu sebagai apa dulu? Untuk kegiatan kesenian, untuk pengembangan seni, pengembangan kreativitas. Sementara ini masih campur aduk. Maaf loh, saya mengatakan campur aduknya gini Mas. Untuk rahasia kendaraan, bener nggak? Ya. Untuk apa namanya? Parkir bangkai mobil kecelakaan, untuk parkir mobil-mobil terbesar. Artinya secara aura itu akhirnya keluarnya kurang bagus. Nggak bagus malah. Enggak, benar bagus. malah tidak bagus. Monggo nanti mungkin tempat itu seperti Arpusda. Arpusda itu tempatnya benar-benar untuk kegiatan membaca dan kegiatan kreativitas yang lain. Jadi auranya keluar itu kelihatan bagus. Benar enggak? Ya. Alhamdulillah terima kasih sekali tadi kepada Bu Nini ya sebagai kepala apa namanya? Saya yang termasuknya di sini untuk yang ngurusi masalah pelayanan. Beliau juga PLT sekretaris juga untuk yang kabit pelayanan juga. Terima kasih sekali deh sudah memberikan space ruangan bagi kita. Ya, terima kasih banget. Ya. Mungkin ke depan nanti bisa Mas teman-teman yang punya potensi kalau belum punya space yang lain kita undang di sini. Iya, siap. Ya, tadi kebetulan Dinas Arpusda saya kan luar biasa ini. Tadi kebetulan nih ya, tadi menawarkan dari Bu Nini. Nah, itu untuk ya mencari file-file arsip-arsip orang-orang sebetulnya punya potensi itu di sini ada lah. Itu kapan-kapan talkshow di sini juga siap. Nanti kita netizen dan itu studio AF juga kita bareng-bareng jalan. Bagaimana sebenarnya poinnya sih saya simpel sih, saya pengen menggali orang-orang yang mutiara terpendam itu. Kita tuh punya mutiara yang besar gitu. Jangan sampai mutiara itu didiamkan dan menghilang, ditemukan orang lain. Nek sekarang ya ditemukan daerah lain, direkrut. Bahaya kan itu. Bahaya. Dan itulah kenapa Wonosobo terus kurang namanya bunganya itu kurang harum lah. Udah harum gitu loh. Karena indikasi ke situ sudah banyak Mas. Ya, teman-teman dari Perubah sendiri yang punya potensi itu sudah mulai dilirik oleh kabupaten lain gitu. Ya. Jangan sampai itu hilang nanti. Ini butuh perhatian. Apalagi kalau yang sudah bisa dapat pengakuan, udah bermain di level atas itu iman-iman sekali kan sampai lepas. Entah apapun loh. Entah itu olahraga, seni dan lain sebagainya itu jangan sampai lepas. Termasuk olahraga yang masih kurang wawasan. Banyak orang Wonosobo itu yang punya potensi tapi atau nggak terekspos atau gimana. Makanya saya juga nyari asik orang-orang olahragawan di Wonosobo. Ya itu nanti gini lah, suatu saat saya pinginnya setelah ini mudah-mudahan nanti ke depan pandemi sudah mulai sirna dari muka bumi. Lah itu sebentar Pak nih. Ya. Efek pandemi berarti semua itu terdampak Mas, apalagi seniman itu terdampak. Cuma nyun sewu
kebanyakan yang paling terdampak adalah orang yang bergerak di bidang EO. Ya. Event organisasi itu sangat terdampak. Yang biasa manggung, yang biasa mengadakan kegiatan-kegiatan, itu terdampak sekali karena yang saya harus apa namanya jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Banting setir sekarang teman-teman saya. Ya. Tapi tidak apa-apa, itu kesabaran. Itu semuanya itu datangnya kan dari Allah ya. Iya benar sih Pak. Nek kembali lagi nek saya posisi mereka ini bukan kesabaran. Terus? Hah? Terus? Bisa ekonomi Pak harus wah, keluarga anak dan itu hidupnya dari situ. Wah benar-benar banting setir dan saya harap nih ya ini benar-benar ya mewakili suara teman-teman. Monggo lah ya, orang-orang seni di Wonosobo ini diperhatikan. Monggo buat para pemimpin, buat para wakil rakyat, buat dari ya dinas-dinas terkait. Monggo. Saya berharap jangan sampai kita sudah diperketat dengan regulasi COVID yang ada ini dan tapi paling tidak dikasih solusi untuk jalan keluar. Intinya solusi. Karena eman-eman dan kasihan mereka. Iya. Mereka itu ada keluarga ya Mas. Iya. Jadi orang bisa terus apa namanya bertahan terus juga kasihan. 1-2 bulan oke lah, tapi Iya. ini berlarut-larut juga. Yang intinya yang dibutuhkan solusi saja. Lebih bijak mungkin dari pemerintah lebih bijak. Karena yang namanya urusan makan itu urusan untuk bertahan hidup Mas. Wah, urusan toh pati lakoni Pak soal perut. Ya. Nah itu mungkin itu terus harapan saya ya seperti tadi mudah-mudahan dari pemerintah Wonosobo sendiri bisa memberikan apa namanya motivasi, bisa ada perhatian kepada pelaku-pelaku seni yang ada di Wonosobo. Tidak cuma seni rupa, seni yang lain juga mungkin perhatikan juga. Karena selama ini yang saya mungkin dari teman-teman sendiri berpikirnya seni ini kok seni itu, seni ini kok orang tahu. Nah, itu jangan sampai ada pemikiran kayak itu. Padahal kan banyak, ya. banyak sektor seni itu. Dan itu yang saya apa namanya mereka sudah melangkah jauh. Sudah melangkah jauh, ibarat kata sudah berlari jauh, sudah ngegas gitu. Ya ini, cuma kalau yang sewu bahan bakarnya kurang kan juga repot. Ya. Gitu. Saya jujur sih Pak, saya nggak tahu aturan main atau aturan apa ya untuk di dinas ini gitu. Gimana sih untuk ada kesempatan lah biar dapat apa ya udah pakai jasa kita gitu, saya nggak tahu. Atau mungkin hanya orang-orang terdekat atau gimana saya nggak tahu. Itu biarin, kembalikan lukisan aja coba. Karena ya susah sih Pak ya. Bagaimanapun tetap regular birokrasinya juga di Wonosobo sangat munafik, memang masih terlalu ribet buat kita orang awam. Ya karena yang saya bisa dikatakan Wonosobo itu bukan kota seni dan bukan kota budaya, tapi punya cita-cita untuk menjadi kota kreatif dunia. Nah itu yang repot di sini. Tapi harus untuk jadi sebuah pengakuan dari kota kreatif dunia, ya seperti kayak Kalongan, seperti Malang, gitu. Itu Bandung itu minimal ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, antara harus pelaku ya. Pelakunya dengan masyarakat, dengan pemerintah juga harus ada sinergi. Harus. Ya sinerginya belum mereka sendiri yang lebih tahu, beliau yang lebih tahu. Gitu toh? Ya, harus itu. Yeah. Nggak mungkin pelaku jalan sendiri. Iya. Pemerintah mau jalan sendiri juga sebenarnya juga susahan. Ya mudah-mudahan nanti ada cita-cita kita semua, terutama untuk Wonosobo, kota Wonosobo menjadi kota kreatif dunia itu bisa terwujud. Amin. Ya, dan ya itu nggak akan terwujud tanpa support dukungan dari pemerintah. Saya yakin. Itu impian dan itu saya katakan level atas. Untuk menjadi sebuah kota kreatif dunia itu level atas, bukan level bawah. Maaf ini ya. Jadi harus diwujudkan. Mari. Impian ini impian diwujudkan. Monggo bareng-bareng.
mari saling dukung. Ya monggo lah untuk dari pemerintahan sendiri. Saya yakin kok untuk pelaku semua siap ya Pak. Ya, pelaku siap. Entah dari seni apapun siap untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Ya. Tinggal dari pemerintahannya silahkan tolong diapresiasi ya. Impian kita lah. Kembali nih Pak nih untuk ini lukisan tahun berapa? Ini yang bikin dari sanggar ya, sanggar embun itu sekitar 2 tahunan yang lalu lah, tahun 2018 ya, teman-teman kita kerjakan rame-rame. Nah ini kalau ada orang tua nih Pak pengen apa ya ikut ke sanggar belajar di sanggar embun itu gimana atau ya biasanya kita gini, kalau dulu sebelum pandemi ada itu kita tiap hari Minggu itu kita belajar di Kasibu, dikasih tempat sama dinas Arbusda itu di Kasibu itu tiap hari Minggu pagi jam 10 sampai jam 12 ya. Jadi di situ nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau anak yang levelnya masih baru ya kita ajari dari mulai pewarnaan. Anak yang besar-besar udah pintar ya udah mulai gambar sendiri, diwarnai sendiri. Itu apa ya? Daftarnya melalui apa jeneng ke sanggar embun? Langsung aja datang waktu kita pelatihan, datang hari Minggu datang kita langsung daftar, langsung kita belajar langsung. Kita gitu. nggak ada regulasi, ini nggak terlalu mudah. Oh gitu ya. Oh, siap. Dibikin mudah, apa mana dibikin mudah itu semuanya itu jadi mudah. Sip. Wah, jadi para orang tua yang ingin membelajarkan anaknya untuk seni rupa, silahkan datang ke Sanggar Embun ataupun ke Pak Jati di Arbusda. Dan kita punya tenaga ada sekitar 5 orang tenaga yang ngajari. Oh, iya. Tidak cuma saya, nanti ada beberapa asisten juga yang bekerja sesuai dengan levelnya masing-masing gitu, yang masih misalnya anak-anak yang masih kelompok bermain ya ada yang ngajari, ada yang sudah mulai TK udah bagus juga ada, itu nanti levelnya lain-lain tergantung kelasnya lah, kelas berapa. Kayaknya sebenarnya sih belum cukup nih Pak, ini seru nih, saya lagi pengen ngobrol sih. Bersambung aja lah Pak ya. Iya siap, mungkin lain waktu bisa kita sambung. Sekaligus nanti saya mau ini apa namanya, semacam kayak apa namanya ya, uluk salam ya Mas, uluk salam pemberitahuan itu bahwa insya Allah tuh bulan Oktober besok ini kan tanggal 2 itu saya diundang untuk ikut pameran Ikatan Pelukis Indonesia di Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan nanti di sana bisa lancar. Sekarang juga lagi pameran di Bali juga, di Kute, di resort, di resort di hotel di Bali, di Kute. Mudah-mudahan di sana juga nanti lancar. Amin. Diapresiasi. Wah, mantap. Yang terakhir nanti yang di apa namanya, Emerging Artist Platform, yaitu di London, Inggris. Mudah-mudahan juga di sana lancar. Wah, mantap. Amin. Oh iya Pak, satu lagi ini saya kan juga lagi buat sebuah videografi. Nah nanti kapan-kapan itu jenengan melukis dari mulai proses apa sketsa sampai jadi pewarnaan sampai finish. Iya, nanti saya coba buatin videografinya gitu. Jadi saya kemas lebih. Saya sedang bikin. Nanti kita video dari mulai awal sampai akhir kita ada. Oke. Dan nanti kapan-kapan kalau sudah jadi jenengan nanti saya kirim. Wah siap. Videonya kalau pakai HP tidur ya Pak ya, jangan naik. Saya nanti pakai kamera itu. Wah, cocok. Siap. Baik, oke, nanti kita edit juga. Oke. Siap, nanti kita kirim jenengan nanti udah mateng. Siap. Wah, nanti kita post ini loh. Biar siap. Orang ini loh. Ini hasil dari Pak Jati di Sanggar Embun. Iya. Siap. Wah, mantap. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jati. Sama-sama. Semoga bisa terus berkarya dan mewujudkan mimpi bahwa Wonosobo adalah kota seni budaya, kota kreatif dunia. Kota kreatif versi dunia. UNESCO. Nanti kita mungkin
melangkahnya ke situ. Oke, amin amin amin. Iya. Tolong disupport dan didukung. Nah, Mari kita berkarya bersama, terutama untuk para orang-orang yang di pemerintah. Tolong dukung impian, mimpi dari orang-orang hebat Wonosobo ini. Jangan sampai mutiara terpendam ini hilang, bahkan sirna. sirna. Oke, terima kasih Pak Syah. Sama-sama. Ya. Terima kasih.